الأرواح منا بلقى خير الأنام وبه المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعند ذكر حبيبه وأوليائه الصالحين تتنزل الرحمات والبركات والنفحات. والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد سيد السادات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه ذوي الأنجم الباهرات والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد. أما بعد حضرات الحبائب الأفاضل، حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء، para habaib, para anak cucu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita cintai karena kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengurangi rasa ta'zim, banyak habaib yang hadir. Para habaib yang sepuh atau habaib yang muda, Habib Hamid bin Salim Buladawila, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Haddad, dan Habib kita yang muda yang baru memberikan ijazah bacaan Ya Arhamar Rahimin, Al-Habib Ja'far bin Utsman Jufri, juga para habaib yang lain. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, utamanya kepada keluarga besar guru kita yang mulia, orang tua kita, dan yang kita harapkan keberkahannya, Romo Kiai Haji Ihsan Nur mata'alallah bituli hayatih fi atammi sihha wal afiyah wan ni'ami minallahil wafiyah, amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, para pecinta-pecinta dan pemburu-pemburu syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan sejarah hidupnya orang-orang yang saleh, nelikani kula kali panjenengan saya nyriyosaken sejarahipun tiyang ingkang saleh tanzilur rahmah, maka di majelis itu akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang mulia kula kali panjenengan sedaya injang menika ngantos siang adalah bukan cuma majelis yang menceritakan sejarahnya orang yang saleh, bahkan peringatan haul dari seorang ulama min kibaril auliya, dari seorang yang salah satu di antara kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sering bilang saking dawuhipun Romo Kiai Ihsan adalah orang yang bukan cuma mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pinanggih kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qadatan. Orang yang mampu ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan kados panjenengan mirsani Romoya. Ini adalah suatu kedudukan makom yang luar biasa, kedudukan yang sangat hebat. Bahkan Yai Ihsan Romo Yai nalikane datang dalam pulau dalam rangka peletakan batu pertama masjid wonten kampus 3. Ya bae badhe kondur nanduraken sanjang.
karena beliau menikani wicanten kali kulo biasa dengan memakai bahasa telok lema. Bahasa telok lema niku kalau bahasa kerennya sekarang niku MU Madura United. Kata beliau, mak gaya kula haji sareng Kiai Hamid tahun belum polo Kiai petong polo belu tahun 78. Subhanallah, Kiai Hamid waktu itu kata beliau ziarah di Raudhah bersama-sama dengan saya. Mantul ngoten Kiai Hamid nunduk sambil mengatakan inggih kata beliau. Dan waktu itu saya di belakang beliau. Saya pakai surban biru. Terus selesai Al-Arif Billah Kiai Hamid Pasuruan waktu itu ngajak saya pulang. Ihsan, ayo balik nang pemondokan. Napa oyai? Iki mang aku dipanggil karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya dipanggil oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kodotan terang-terangan, bukan mimpi. Orang mimpi saja Kanjeng Nabi itu baru bisa mampu mimpi ketika dia sudah sampai tingkatan mahabbah yang kesekian ratus, baru bisa mimpi Kanjeng Nabi ya. Tapi beliau bukan cuma mimpi, terang-terangan ya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Beliau kemudian beliau ngajak pulang. Dan Kiai Ihsan sanjatan kula waktu niku kula ndamel surban biru, surbani ditinggali yang Kanjeng Nabi. Entah sareng potra-potra kula tak parengaken Kiai. Tapi dek sampean tak minta ing pangsulen harga kita panjenengan. Alhamdulillah. Ya. Ini adalah satu mahabbah. Dan duduk pula kali panjenengan sedaya kalau bukan karena mahabbatul auliya wa mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah berat sekali duduk di majelis seperti ini. Dan ketika pula kali panjenengan sedaya menanamkan rasa cinta itu kepada para kekasih-kekasih Allah, lebih-lebih konglang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin tidak akan digratisi. Ketika pula kali panjenengan saya cinta kepada seseorang yang lain, belum tentu orang yang kita cintai itu cinta sama kita. Ketika kita cinta kepada orang lain, belum tentu orang yang kita cintai akan menyelamatkan kita. Dia sendiri belum tentu selamat nanti di akhirat, apalagi akan menyelamatkan kita. Tapi ketika pula kali panjenengan saya cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak digratisi. Kanjeng Nabi menyambut kecintaan pula kali panjenengan saya dalam dakwahnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sinten yang sing cinta? Barang siapa yang cinta kepada aku, pasti dia akan bersama-sama dengan aku nanti di surga. Mudah-mudahan kita bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seorang sahabat yang khidmah kepada Kanjeng Nabi, ngebudah ke Kanjeng Nabi. Nah, kita sepuluh tahun selama Kanjeng Nabi berada di Madinah. Sahabat itu adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Sungguh aku hafal dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2286 hadis. Sahabat Anas bin Malik hafal 2286 hadis.
Karena sahabat Anas bin Malik termasuk di antara al-mukthiruna fil hadis, di kalangan para ulama ahli hadis. 1000 hadis yang dihafalkan dari kalangan para sahabat. Seorang ulama mengatakan wal mukthiruna bahruhum wa anasu Aisyatun wa Jabirul muqaddasu sahibu dausin wa kadabnu umara bil mukthirina rabbi ini bil mukthirina darara. Dan orang-orang yang hafal 1000 hadis lebih dari kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kalangan para sahabat, wal mukthiruna bahruhum Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa Anasu, kemudian Sayyidina Anas bin Malik, Aisyatun, Sayyidatuna Aisyah, wa Jabirul muqaddasu, Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahibu dausin, sahabat Abu Hurairah, wa kadabnu umara, demikian adalah sahabat Abdullah bin Umar. Rabbi ini bil mukthirina darara, ditutup dengan doa Rabbi ini, ya Allah jagalah aku bil mukthirina, berkahnya sahabat-sahabat yang hafal ribuan hadis itu, darara, dari berbagai macam malapetaka. Mudah-mudahan malapetaka saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Sungguh aku hafal ribuan hadis dari kanjeng Nabi, tapi dari ribuan hadis yang aku hafalkan itu, yang paling membanggakan diriku adalah satu hadis saja. Hadis nomor meniko, almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Orang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai di hari kiamat. Kita hadir di majlis ini karena kecintaan kita kepada Kiai Hamid Pasuruan. Kita hadir di majlis ini karena kecintaan kula kali panjenengan sedaya datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita harapkan mudah-mudahan berkahnya Kiai Hamid Pasuruan rahimahullah wa radhiya anhu, dan berkatnya syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula kali panjenengan sedaya di hari kiamat dikumpulkan bersama-sama dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jangan mengandalkan amal ibadah kita. Ibadah kula panjenengan saja tidak ada apa-apanya. Ya. Salat kita kadang-kadang dapat nilai cuma 2%. 1% waktu takbiratul ihram, 1% ketika salam. Yang lainnya elang. Allahu Akbar. Aduh, kalau jenengan dia rosakan tebur gini ya. Apa ini yang akan kita harapkan? Bukan. Ya. Apakah puasa kita yang kita harapkan? Bukan. Apakah ibadah-ibadah kita yang lain yang kita harapkan? Bukan. Tapi yang kita harapkan cuma satu, ketika kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak sekali cara-cara kula kali panjenengan sedaya untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan salah satu cara itu adalah hadir kita di majelis malam siang hari ini. Ini adalah salah satu di antara hal yang paling gampang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita sebut-sebut sejarahnya orang-orang yang saleh, maka di majlis itu akan dihujani rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jarak Arab kula sampeyan selamat dunya kong langkong akhirat. Kenapa demikian? Rasulullah SAW mengatakan qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yajwa ahadun minkum bi'amalihi. Dekatkan dirimu kepada Allah, perbanyak kalian melakukan ibadah, istiqomahkan kalian. Kami ingat, tidak ada satupun di antara kalian yang selamat nanti di hadapan Allah karena amal-amal ibadah kalian sendiri. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Engkau juga begitu kanjeng Nabi? Saya juga demikian. Kecuali apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan rahmatnya. Orang ibadah selama 500 tahun. Zaman Bani Israel, ibadah topak 500 tahun, enggak tahu maksiat. Ya, kok ya kalau kali sampean saiki ibadah saiki untuk maksiat sekarang paling gampang. Ya. Enggak usah repot-repot pergi ke Malang nang alun-alun, enggak usah. Maksiat sekarang itu cukup dalam kamar bisa. Bukan itu setan gepeng. Ya.
Apa itu setan gepeng? Itu tadi sama Profesor Doktor Badruddin, Masya Allah. Hati-hati, anak-anak kita jangan sampai dipegangi HP, tapi belajarin nyetel. Nah ya apa hati-hati? Lah bingung kan? Ya, jangan sampai anak kita dipegangi HP, tapi bendino nyetel HP. Pelajaran lewat yang namanya dari salbut setia. Rosak ancor. Itu sekarang 500 tahun ibadah tidak pernah maksiat. Doa kepada Allah, ya Allah berikan aku makanan minum dari bukit-bukit yang ada ini, dikabulkan oleh Allah. Doa lagi, ya Allah matikan aku dalam keadaan sujud, karena memang biasanya sujud. Kanjeng Nabi mengatakan yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata 'alaih. Orang itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan hidupnya, dan orang akan dibangunkan dari alam kubur sesuai dengan kematiannya. Menawi kula kali panjenengan sedaya ahli hadir majlis maulid, hadir majlis hor, hadir majlis-majlis khair, majalisul khair, majlis-majlis pengajian Kiai Ihsan, insyaallah meninggalnya dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Saya punya jamaah pengajian di Masjid Jami'ah. Subhanallah, istiqomah hadir pengajian kula. Malam Senin duduk di pojokan sambil duduk. Saya terangkan waktu itu keutamaannya sholat tahajud dan keutamaan sholat witir. Jangan tinggalkan sholat witir, karena orang yang tidak pernah meninggalkan sholat witir itu dipanggil oleh Kanjeng Nabi, ya ahlal iman, wahai orang yang beriman. Sampean dipanggil, kali tonggo sampean. Anggap Pak Bupati Haji Sanusi manggil sampean, wahai orang yang beriman. Senang enggak? Senang. Padahal sih manggil Pak Bupati. Ya. Kalau yang manggil Kanjeng Nabi, waduh, lebih senang lagi, karena itu pasti kita betul-betul jaminan iman. Ya. Kalau kita dipanggil oleh Kanjeng Nabi, ya ahlal iman, jangan tinggalkan sholat witir. Orang kafir lewat di depan sampean dipanggil, ya, kafir, kamu betul. Ya, padahal betul kafir. Ya, ono wong nggak tahu sembahyang, liwat tinggal di sampean. Mari ngono kanca sampean ngono, wahai orang yang beriman. Seneng nggak kira-kira? Seneng, masih nggak tahu sembahyang, nggak tahu mlebu masjid. Wahai orang yang beriman. Seneng cek senenge diceluk. Coba sing nyeluk kok celuk. Lo nggak tahu sembahyang kok celuk, wahai orang yang beriman. Ya. Ibadah tok tak pernah maksiat. 500 tahun. Kok kuat? Karena orang dulu, Pak, dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala itu ribuan tahun. Lek wonten tiyang meninggal dunia umure 300 tahun, itu sing nyelawat, yang takziah itu nangis. Nangis semua yang takziah. Kenapa? Neser, ki umur 300 tahun mati. Ya. Itu orang dulu seperti itu. Neser kasihan saaten. Si umur 300 tahun wis mati. Padahal 300 tahun itu umur sekarang itu umurnya orang 6, Pak. Karena orang sekarang kan terapas-terapas. Umur 1 tahun darah tinggi, 2 tahun kolesterol, 3 tahun kencing manis, 4 tahun asam urat, 9 tahun stroke mati. Saya punya mantu ponaan, Pak. Sogi. Rumahnya di Solo, Sogi mantu ponaan. Juragan ke situ, Pak. Ya, Sogi, Pak. Umur 20 tahun itu langsung jatuh dijedek karena dia kena stroke mati. Saya doakan mantu monggo cerek-cerek jeli mati. Amin ya robbal. Saya tak pernah mau amin malah cerek. Amin ya robbal. Jadi iya, jadi mau cerek mati duluan tapi. Tadi sama profesor kan dibahas, Masya Allah. Ya, sambutan saat pengajiannya sekalian. Al-jahilus sahi khairun wa ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Orang yang jahil, bodoh, tapi loman lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi cerer. Ya.
bojong Allahu Akbar cerai. Ya. Ya. Lebih mantep ibadahnya orang yang lebih diterima ibadahnya orang yang jahil tapi loman. Contohnya loman siapa? Jangan contoh yang lain, contoh saja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi didatangi oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, saya masuk Islam dan sekarang saya mau pulang. Terus kamu kepingin apa Abu Dzar? Saya kepingin bukti bahwa saya sudah ketemu dengan engkau Kanjeng Nabi. Minta bukti apa? Saya minta kambingnya satu saja Kanjeng Nabi. Minta kambing satu. Minta ambing situ. Ya, cuma minta pedus itu. Apa kata Kanjeng Nabi? Ya benar. Kamu melihat itu kambing-kambing yang ada di lembah? Ini Kanjeng Nabi. Saya lihat itu Kanjeng Nabi. Ya. Kamu minta? Iya. Kibo boleh kapi 300 wah. Ya, lampu tak lampu. Loman apa boten? Kanjeng Nabi. Ya. Minta kambing satu dikasih 300. Orang panitia korban minta kambing situ, cetok. Ini kalau orang sekarang, subhanallah, niru Kanjeng Nabi. Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah tidak bisa. Jadi jamaah pengajian saya ini istiqomah di masjid Jami duduk. Subhanallah. Apa yang terjadi Pak? Malam itu ya sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, mumet, kepengen, ngeluh. Setelah itu apa yang terjadi? Dia bilang sama istrinya, "Dek, aku kok ngeluh." "Bang," karena dia orang Arab, "Bang, coba kita ke dokter." "Ya wis ku ae, tak tutup no kurang sakrokaat witir." Sholat witir Pak. Begitu sholat witir, dia sujud, tidak bangun-bangun, meninggal dunia dalam keadaan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus tak terus. Saya tak aja mata kita berbeda. Terus apa tak terus? Terus ibadah apa punten? Semua ibadah, semua hadir majlis bukan romo kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling gampang mengundang turunnya rahmat Allah, hadir majlis-majlis yang bagus seperti ini. Karena majlis seperti inilah mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lisan kita kepingin gampang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan bosan-bosan untuk membasahinya dengan membaca sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang gila Pak Syabdul Qadir Al-Jilani ini kan membaca sholawat radhiyallahu anhu arda mereka tak orang dari seketebu. Senang Bapak? Senang Bapak? Sampai tak bisa aja loh, kalau tidak senang tak ada. Saya ketemu Syabdul Qadir Jilani 40 tahun beretang wudu Isya tak pernah batal sampai subuh. 40 tahun sampai hadir ada nggak yang wudu Isya nggak batal sampai subuh? Ini ada tapi ya. Kalau ada yang bilang ada, saya percaya sama sampean karena Isyanya sampean setengah babat. Banyak tahun kelemahan. Ya, subhanallah, kayak begitu sholatnya 1000 rakaat ternyata. Ya, Romo Yai Hamid, saya sering dapat cerita dari beliau. Romo Kiai Esa, istiqomahnya, tawaduknya luar biasa. Sampai tadi, subhanallah, sebelum acara dimulai dibacakan dulu Rotibul Haddad. Saya tadi nyambangi Gus Nasih yang kebetulan sakit. Mudah-mudahan dia segera diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gus, ada bicara apa? Alhamdulillah, kula dikasih sakit kali Gusti Allah dirawuhi Kiai Hamid. Kengken sing ngajak kathah maca Rotibul Haddad. Saya masuk di Gubuk Laka itu, Pak. Saya ini ustadz yang nomor 50, Pak. Sebelumnya banyak ustadz-ustadz yang masuk. Waduh, wassalam semuanya. Ya, dapat kiriman malam, pulang tewas. Kalau yang namanya almarhum tak bisa dihitung pun benar. Saya nomor 50. Ya. Kata orang-orang yang paham, iki ustaz sing enom kuat tadi Gubuk Laka.
Alhamdulillah pertama yang saya amalkan Rotibul Haddad. Begitu saya amalkan Rotibul Haddad, saya didatangi Kiai Hamid Pasuruan bainan naum wal yaqadha, antara tidur dan bangun. Melek meripat saya. Kuping saya dengar anak-anak baca wiritan di luar. Saya di dalam. Kiai Hamid masuk ke kamar saya, pakai surban, digundungkan seperti Romo Yai. Dia mengatakan, alhamdulillah kamu ngajari anak-anak Rotibul Haddad. Kata beliau, pakai bahasa beliau, wahada auradi, kata beliau, ini wiritanku. Wahada auratus salaf, ini wiritannya orang-orang salaf. Bal wahada auratul rasul, bahkan ini adalah wiritannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, amalkan, minta ijazah kepada beliau supaya tambah dekat nyambungnya kepada Kiai Hamid, lebih-lebih juga kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika turun rahmat Allah, yakin yang namanya musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah turun, musibah minggat. Sering panjenengan ikut sholawatannya Habib Ja'far. Berkat sholawat maksiat minggat. Saya gitu loh, Pak. Berkat sholawat corona minggat. Ya, ojo beti-beti. Jangan takut-takut. Orang itu aslinya takut corona. Yakin karena takut urip nopo takut mati? Jawab saya kompak. Urip nopo mati? Takut mati. Orang kalau takut harimau, jauhi harimau, cuma semak. Orang takut ular, jauhi ular, jangan dekat-dekat. Orang takut Gusti Allah, dekati Gusti Allah. Jangan malah menjauh dari Gusti Allah. Tabungan kemas